Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Tuh, didikan mental sampai begitu. Kalau calon pemimpin ya harus siap, punya mentalnya mental baja, jangan mental puyuh. Dan sekarang banyak, jangankan sekarang santri yang sudah jadi ustadz, sudah jadi kiai, dakwah kemana-mana, mentalnya masih mental tahu. Subhanallah. Terus begitu. Sehingga inilah kendala di masa kita. Kenapa agama tidak bisa lulus sampai kepada dada-dada masyarakat? Kenapa didikan Nabi tidak mulus sampai dimiliki oleh semua lapisan masyarakat? Karena ada kendala yang besar. Di sebagian ustadz atau kiai yang mendidik masyarakat itu yang belum memiliki akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga karena egonya, karena ego dan kesombongannya, lahirlah sifat punungan tadi. Akhirnya meninggalkan manfaat yang sangat besar, bahkan meninggalkan perintah Allah yang maha agung dan Rasulnya, melepas akhlakul karimah demi egonya sendiri. Banyak yang seperti itu. Sudah menjadi ustadz, mubalik, kiai, banyak mustaminya, kesinggung dikit, udah saya nggak mau khutbah lagi, udah saya nggak mau ikutan lagi, udah saya nggak mau gajar lagi, saya nggak mau datang lagi, karena amplopnya dikit, karena yang kurang penghormatan atau dan sebagainya. Jadi sedikit itu terjadi. Inilah yang menjadi ganjalan dalam perjuangan. Ini bahayanya besar. Kenapa? Seperti halnya kebaikan sang guru bisa diserap oleh muridnya, kejelekan sang guru pun juga suatu saat akan diserap oleh muridnya. Maka tidak heran kalau terjadi murid seorang kiai, karena kiainya masih ada cacat, kecacatannya tidak terasa turun ke muridnya. Akhirnya muridnya ikut-ikutan. Kiai ini jelekin kiai yang itu, muridnya juga ikut, ya kan? Kiai ini musuhin kiai yang itu, muridnya ikut. Tidak terasa, tidak terasa. Bahwa juga tidak terasa bahwa semua amal, semua ucap dan semua sikap seorang guru menjadi pusat perhatian sang murid dan pusat perhatian masyarakat. Baiknya, buruknya, sempurna dan cacatnya, terpuji dan tercelanya akan terbaca, apalagi oleh orang-orang yang dekat dengannya. Dan itu menjadi ajaran pada hakikatnya bagi umat dan masyarakat. Ini terjadi. Ini terjadi. Makanya seorang calon alim, calon pemimpin umat, apalagi calon murabbi, al-alim ar-rabbani, mesti dari awal punya pendidikan yang super ketat. Dari mulai keilmuan harus mendapat advis sang guru. Bukan cuma bisa pidato saja, ceramahnya wah hebat, padahal ilmunya nol. Hanya masalah itu saja, itu pun juga hasil daripada niru, daripada sebagian kiai di dalam ceramahnya sesungguhnya tidak tahu ABC dan sebagainya, tidak tahu itu dan ini, lalu didagangkan pidatonya itu juga, yang akhirnya tidak sedikit masyarakat yang tadinya mencintai akhirnya melemah, yang tadinya menganggap sang maha guru akhirnya juga menjauh. Kenapa? Karena ketahuan oleh muridnya kekurangan di dalam keilmuan, apalagi cacat di dalam etika dan akhlak. Kalau ulama-ulama dulu tidak seperti itu, merabbi
semakin didekati oleh muridnya, muridnya semakin menemukan kedahsyatan sang guru. Muridnya semakin menemukan keterpujian sang guru, muridnya semakin menemukan kesempurnaan sang guru, sehingga semakin berganti hari semakin tambah takzimnya, tambah cintanya, tambah yakinnya kepada sang guru dengan sendirinya karena melihat langsung. Kalau sekarang banyak yang awal-awal mencintai satu kiai, lalu akhir-akhir menjauh bahkan membenci kiai tersebut. Ada apa? Ya? Ada apa? Maka kita kalau jadi ustadz atau jadi kiai, kita jangan merasa marah tatkala ada mustami kita menjauh dari kita, tapi sepatutnya kita bercermin, apakah kita sudah sempurna ataukah kita masih ada cacat, apalagi banyak kecacatan kita. Catat oleh kita bersama umat Islam. Maka Al-Fakir sering berbicara di majelis-majelis mu'tamar di berbagai negara, memunculkan hal ini, di mana semua urusan umat, baiknya, buruknya, celakanya dan selamatnya, terpuji dan tercelanya umat ini, semuanya merujuk, semuanya berpusat kepada ulamanya yang ada di zaman itu. Tentunya berbagai permasalahan di umat ini, para ulama seyogianya introspeksi diri semuanya. Barangkali kita sebagai kiai, kita sebagai dai masih kurang di dalam keilmuan atau salah, ataukah keilmuan sudah sempurna tapi di dalam amal kita masih jauh daripada uswah hasanah, jauh daripada sifat murabbi, pendidik umat, yang mana sebagai murabbi tidak boleh kelihatan cacat di hadapan muridnya dan masyarakat. Walaupun menurut hukum itu bisa dibolak-balik, atau menurut hukum itu jaiz atau khilaful aula atau sebatas makruh, namun sebagai murabbi tetap harus memperlihatkan yang terbaik. Kali-kali juga terkadang sebagai murabbi melakukan hal yang makruh supaya memperlihatkan bahwa ini tidak haram, tapi tidak dilakukan setiap waktu. Bagaimana kalau seorang kiai yang disebut murabbi lalu senangnya nonton bola, lalu senangnya nonton film-film, lalu senangnya gapleh dan catur? Dari sisi amaliyat kelihatan kurang, la duha wala tahajud, qobliyah dan ba'diyah sering tertinggalkan, wala isyraq wala awabin. Terus wiridnya juga tidak bisa jadi uswah, hari-harinya tidak bisa dijadikan contoh. Apa yang diwiridkan oleh seorang sang guru yang memiliki murid, apalagi muridnya banyak, mustaminya banyak, Qur'annya hari-harinya sudah berapa kali khataman dalam setiap harinya, atau berapa puluh juz dalam setiap harinya, lalu wirid salawatnya, lalu zikir-zikir yang lainnya. Di samping itu pula apa yang dibicarakan oleh sang guru dalam obrolan-obrolannya itu menjadi suri toladan dan sorotan. Begitu pula di dalam amaliyah-amaliyah lainnya, bagaimana kesabaran sang guru, bagaimana sifat syukur sang guru, bagaimana kecintaan sang guru kepada Allah dan Rasulnya dan kepada segala yang wajib dicintainya, bagaimana takzim pengagungan sang guru kepada Allah dan Rasulnya dan kepada semua syiar-syiar Allah, bagaimana kecintaan sang guru juga kepada semua yang wajib dicintai.
Bagaimana akhlak-akhlak sang guru yang lainnya yang terpuji. Ini semuanya menjadi sorotan masyarakat dan murid. Bagaimana keberjamaahnya sang guru. Betul-betul guru ini selalu menjaga kebersamaan, selalu membangun kebersamaan, berjamaah, membangun silaturahmi. Yang sudah terikat semakin diikat, yang belum terikat diikat, yang ada perselisihan dihilangkan perselisihannya, lalu diislahkan. Sang guru harus menjadi suri toladan di sana, bukan sang guru yang menjadi bibit buih perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Bukan menjadi sang guru menjadi bibit buih akhlak yang tercela di dalam dada-dada masyarakat dan muridnya. Sang guru dari mulai akhlaknya, amalnya, keilmuannya, wiridnya, apa yang diucapkan, hatta sampai pakaiannya, semuanya sunnah-sunnah Nabi oleh sang guru dilakukan setiap siang dan malam, dipertontonkan kepada murid dan kepada masyarakat. Itulah yang namanya kiai, itulah yang namanya murabbi, itulah yang namanya da'i ilallah, da'i ilal rasul, da'i ilal khairat, da'i ilal kamalat, da'i ilal darajat, da'i ilal haq, da'i ilal hidayah, da'i ilal jannah. Itu makanya problema yang ada di umat semua kembali kepada kiainya yang ada di tengah-tengah umat itu sendiri. Dan kalau melihat fenomena umat tidak bisa bersatu dan banyak bertengkar, berselisih, berarti di sana ada kiai yang tidak bisa bersatu. Kalau kiai sudah tidak mau bersatu, ini kiai menjadi bibit buih dan biang kerok perpecahan. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia ada yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.